Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adilia Dinda Syarani, SS21 NPM 21111063, Prodi Sastra Inggris. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari linguistik. Yang pertama, phonetics. Phonetics adalah studi ilmiah tentang cara suara berbicara. Yang kedua, ada fonologi. Fonologi adalah studi yang mempelajari bagaimana cara bunyi suara dapat tersusun. Poin kedua ada prefix dan suffix. Prefix adalah imbuhan yang di awal, contohnya unhappy. Suffix adalah imbuhan yang berada di akhir, contohnya seperti happiness. Yang poin ketiga ada free morpheme. Free morpheme adalah morpheme yang berdiri sendiri, contohnya yes or no. Yang kedua ada bound morpheme, yang artinya bukan suatu kata tapi selalu melekat dalam morpheme yang lainnya, contohnya kayak an. Poin keempat ada semantics. Semantics adalah cabang linguistik yang berporos pada pemaknaan dalam gerak formal. Yang kedua ada pragmatics. Pragmatics adalah dia dapat dipahami sebagai studi dalam penggunaan bahasa. Yang poin kelima ada hypernym. Hypernym itu merupakan kata yang mewakili banyak kata lainnya. Yang kedua ada hyponym. Hyponym kata yang maknanya spesifik. Poin keenam, social domain in social linguistics adalah area sosial aktivitas manusia di mana suatu ragam bahasa tertentu atau kombinasi dari beberapa ragam digunakan secara teratur. Domain bisa dianggap sebagai kelompok situasi sosial yang terkait atau gender. Poin ketujuh ada language acquisitions atau penguasaan bahasa yang merupakan proses pemerolehan bahasa secara tidak sadar. Biasanya proses ini terjadi pada masa anak-anak. Yang kedua ada language learning, yaitu proses berkembangnya kemampuan berbahasa dimulai dalam diri manusia. Yang poin ke-8 ada sign, signified, and signifiers. Sign merupakan setiap simbol yang memiliki makna, contohnya jarum kuning. Signified itu apa yang kita pikirkan. Janur kuning yang kita pikirkan adalah adanya suatu pernikahan. Signifier merupakan fisik dari simbol tersebut, seperti contohnya janur kuning tersebut di pinggir jalan. Poin ke-9 ada sinkronik dan diakronik. Sinkronik merupakan di mana kita melihat satu bahasa dalam satu waktu. Yang kedua ada diakronik. Diakronik itu melihat bahasa di waktu yang luas. Poin ke-10 ada theoretical linguistic, yaitu studi linguistik yang hanya mempelajari tentang teori. Yang kedua ada applied linguistic, bagaimana ilmu linguistik itu ditetapkan di kehidupan bermasyarakat. Sekian penjelasan yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.